Selamat datang di channel Sobat Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, yang terletak di lereng Gunung Merapi, tinggal seorang pria lansia sederhana bernama Pak Slamet, usia 69 tahun. Ia tinggal bersama istrinya yang sudah sepuh dan seorang cucu yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski usianya sudah tidak muda lagi, Pak Slamet terkenal sebagai sosok yang ramah, suka menolong, dan gemar merawat kebun kecil di belakang rumah. Namun, 5 tahun yang lalu, hidup Pak Slamet sempat berubah drastis. Ia yang dulu aktif dan kuat, mulai mudah lelah, sering mengeluh pusing, susah buang air besar, dan bahkan sempat jatuh pingsan karena tekanan darahnya mendadak naik. Pak Slamet mengaku bahwa sejak pensiun dari pekerjaannya sebagai tukang kayu, ia mulai merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Bangun tidur sering terasa pening, kaki terasa berat, dan kalau makan makanan yang agak manis atau asin sedikit saja, tubuh langsung bereaksi, entah jantung berdebar, perut kembung, atau sendi terasa nyeri. Setelah dibawa ke puskesmas oleh anaknya, dokter mendiagnosis bahwa Pak Slamet menderita hipertensi ringan, kolesterol tinggi, dan gejala awal diabetes. Dokter memberinya obat rutin dan menyarankan untuk mulai mengurangi makanan berlemak, manis, serta lebih banyak bergerak. Namun, setelah beberapa bulan mengonsumsi obat, Pak Slamet mulai merasa ada keluhan lain. Lambung terasa tidak enak, mulut kering, dan ia semakin tidak bersemangat. Ia pun mulai bertanya-tanya, adakah cara lain yang lebih alami agar bisa merasa lebih sehat? Pada suatu sore, saat duduk di warung kopi dekat sawah, Pak Slamet mendengar perbincangan dua orang petani yang sedang membicarakan khasiat buah ceremai. Mereka mengatakan bahwa ceremai bisa membantu menurunkan gula darah dan melancarkan pencernaan. Hal ini membangkitkan ingatan masa kecilnya. Ia dulu sering memakan buah kersen dan duet langsung dari pohonnya. Ia pun bertanya-tanya, kenapa sekarang kita lebih memilih buah-buah mahal? Padahal yang sederhana ternyata lebih bermanfaat. Maka dimulailah perubahan kecil dari kebiasaan Pak Slamet. Ia mulai mencari buah-buahan lokal yang tumbuh di sekitar desanya. Beberapa ia beli dari pasar tradisional. Sisanya ia tanam sendiri. Dalam waktu beberapa bulan, Pak Slamet telah rutin mengonsumsi buah-buah yang katanya murah, padahal banyak manfaatnya. Ia tidak langsung berhenti minum obat, tetapi secara perlahan-lahan, ia mulai merasakan perubahan yang positif. Sebelum kita lanjutkan 10 buah rahasianya, jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe. Suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan penyebab dan cara mengatasinya. Di balik kesibukan pasar tradisional yang ramai dan penuh warna, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita semua, khususnya para lansia yang ingin hidup sehat di usia senja. Banyak buah-buahan lokal yang terlihat biasa saja. Bahkan terkadang tampak kusam atau kurang menarik, sehingga tidak dilirik oleh pembeli. Padahal buah-buahan itu justru menyimpan rahasia kesehatan yang luar biasa. Mari kita amati bersama. Ketika kita ke pasar, sebagian besar orang hanya mencari buah yang sudah terkenal. Apel, pisang, jeruk, atau anggur. Buah-buah ini memang enak dan menyehatkan, tapi seringkali berasal dari luar negeri, harganya pun cukup tinggi. Sementara itu, buah seperti keseme, ceremai, duet, atau kersen, hanya sedikit yang mau membelinya. Apa penyebabnya? Banyak masyarakat kita belum tahu manfaat buah lokal. Tidak ada iklan di TV, tidak banyak tulisan di media sosial, dan tidak banyak yang membahas manfaat buah-buah ini secara ilmiah. Tapi mudah dimengerti. Beberapa buah seperti ceremai atau kersen terlihat kecil dan tidak mencolok warnanya. Ada yang cepat busuk atau terasa getir. Padahal itulah justru yang menunjukkan kealamiannya, tanpa rekayasa, tanpa lilin, tanpa pestisida berat. Sebagian lansia terbiasa dengan rasa manis buah impor. Saat mencoba buah lokal yang sedikit asam, langsung ditolak. Padahal
Rasa asam justru menandakan kandungan vitamin C dan zat aktif alami yang baik untuk daya tahan tubuh. Di pasar modern atau swalayan besar, buah seperti kersen, cermai, dan duet sangat jarang ditemukan. Hal ini membuat generasi muda bahkan tidak tahu bahwa buah-buah itu pernah ada dan sangat berguna bagi kesehatan. Memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh kita mulai mengalami perubahan. Apa yang dulu kuat, kini mulai terasa lelah. Organ dalam pun mengalami penurunan fungsi secara alami. Berikut ini beberapa keluhan yang umum dialami oleh para lansia. Banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi karena dinding pembuluh darah mulai menebal dan kehilangan elastisitas. Jika tidak dikontrol, bisa berisiko stroke atau serangan jantung. Metabolisme tubuh melemah. Makanan yang sama seperti masa muda kini bisa langsung memicu lonjakan gula darah. Diabetes menjadi penyakit yang sangat umum pada usia lanjut. Makanan berlemak atau tinggi, purin cepat sekali menaikkan kadar kolesterol dan asam urat. Kaki jadi nyeri, sendi jadi kaku, dan pergerakan menjadi terbatas. Usus tidak lagi bekerja seefektif dulu. Banyak lansia susah buang air besar. Sering merasa perut penuh, kembung, atau begah. Bahkan, pekerjaan ringan terasa berat. Imunitas menurun, sehingga mudah terkena flu, batuk, atau infeksi ringan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan, bahkan mengatasi keluhan-keluhan tersebut? Salah satu caranya adalah mengandalkan buah-buahan alami, terutama yang kaya antioksidan, serat, dan nutrisi mikro. Selama ini, kita mungkin terbiasa mengandalkan obat-obatan kimia. Memang benar, obat bisa cepat menurunkan tekanan darah atau mengurangi nyeri. Namun, bila dikonsumsi terus-menerus, bisa memberikan beban bagi ginjal dan hati. Berikut ini beberapa pendekatan umum yang biasa dilakukan lansia. Minum obat rutin obat darah tinggi. Diminum pagi, siang, sore. Obat MA untuk menetralisir asam lambung. Obat pencahar saat susah buang air besar. Obat tidur karena sulit tidur malam hari. Namun, hati-hati. Obat yang tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat bisa menimbulkan efek samping jangka panjang. Diet dan pola makan sehat. Banyak yang mencoba menghindari makanan asin dan manis, serta mengurangi gorengan. Ini langkah yang baik, tapi kalau hanya makan nasi dan lauk saja, tanpa buah dan sayur, nutrisi tetap tidak lengkap. Olahraga ringan, berjalan pagi, senam lansia, dan naik turun tangga memang sangat membantu menjaga kebugaran tubuh. Namun, tetap harus dibarengi dengan asupan gizi yang lengkap, salah satunya melalui buah. Mengonsumsi buah populer, buah seperti apel, semangka, atau pisang seringkali jadi andalan. Tapi ada satu masalah. Karena terlalu sering dimakan, tubuh bisa kekurangan zat-zat dari buah lain yang tidak tersedia dalam buah-buah populer itu. Maka diet, it's penting untuk mulai mengenal dan mengonsumsi buah. Buah yang jarang dibeli tapi kaya manfaat. Kenapa buah-buahan terlupakan? Justru bermanfaat. Buah-buahan seperti delima, kesemek, kersen, atau cermai biasanya tumbuh di iklim tropis dan tidak melalui banyak rekayasa genetika. Mereka alami, sederhana, tapi penuh khasiat. Beberapa alasan mengapa buah-buah ini sangat cocok untuk lansia. Kaya antioksidan. Zat ini membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Antioksidan membantu menjaga sel-sel tubuh tetap sehat. Tinggi serat buah seperti kersen dan cermai. Tinggi serat yang sangat penting bagi pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar dan mengontrol kadar gula dalam darah. Mengandung zat anti-inflamasi. Peradangan dalam tubuh sering menjadi penyebab nyeri sendi, rematik, dan gangguan lainnya. Buah seperti delima dan markisa memiliki efek anti-inflamasi alami. Tidak mahal dan mudah didapat karena bukan buah impor. Harganya jauh lebih terjangkau dan tersedia hampir sepanjang tahun. Bahkan, beberapa di antaranya bisa ditanam sendiri di pekarangan rumah. Buah sebagai bagian dari terapi alami. Kita tidak sedang mengatakan bahwa buah bisa menggantikan semua obat. Namun, buah dapat menjadi bagian dari terapi alami yang aman dan berkelanjutan, terutama bagi para lansia. Contoh, seseorang dengan kolesterol tinggi bisa terbantu dengan konsumsi rutin buah delima. Yang menderita diabetes ringan dapat mengonsumsi buah duet dan kersen tanpa takut naiknya gula darah. Yang sembelit dapat terbantu dengan cermai.
dan markisa yang tinggi serat. Dengan pendekatan alami seperti ini, tubuh diberi kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sistem kekebalan diperkuat, metabolisme ditingkatkan, dan kesehatan secara keseluruhan meningkat. Banyak buah lokal yang terlupakan justru menyimpan manfaat besar untuk kesehatan di usia senja. Kini saatnya kita berkenalan lebih dalam dengan 10 tersebut. Setiap buah akan dijelaskan dari manfaat medisnya, kandungan nutrisinya, dukungan dari sumber ilmiah, hingga cara konsumsi aman untuk lansia. Pertama, buah delimasi merah, pelindung jantung manfaat, menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, melindungi jantung dari pengerasan pembuluh darah. Kandungan utama, antioksidan punicalagin, vitamin C tinggi polifenol, cara konsumsi untuk lansia. Makan bijinya langsung, atau buat jus tanpa gula, 1/2 buah per hari. Cukup hindari konsumsi berlebihan jika memiliki gangguan ginjal. Kedua, buah kesemak penjaga pembuluh darah manfaat, menurunkan tekanan darah, melindungi pembuluh darah dari penyempitan, membantu penglihatan karena kaya vitamin A kandungan utama, beta-karoten, vitamin C, serat tinggi. Cara konsumsi untuk lansia. Konsumsi yang matang agar tidak sepat potong kecil. Bisa dimakan langsung. Hindari jika ada masalah batu ginjal karena tinggi oksalat. Ketiga, buah cedemai, pembersih alami hati dan darah manfaat, menurunkan kadar gula darah, detoksifikasi hati, mengatasi sembelit. Kandungan utama, vitamin C tinggi, antidiabetik, alami. Sumber ilmiah. Penelitian dari Universitas Gajah Mada menunjukkan bahwa ekstrak buah ceremai membantu menurunkan kadar glukosa darah dan berpotensi sebagai pelengkap pengobatan diabetes. Cara konsumsi untuk lansia, direbus dan airnya diminum. Bisa juga dikonsumsi sebagai manisan sehat. Hindari konsumsi mentah dalam jumlah banyak, karena bisa membuat mulut asam. Keempat, buah kersen. Buah kecil, khasiat besar manfaat. Menurunkan gula darah, antiinflamasi, menenangkan sistem saraf. Kandungan utama, flavonoid, antosianin. Cara konsumsi untuk lansia, langsung dimakan. Campur dengan yogurt tawar sebagai camilan sehat. Hindari terlalu banyak karena bisa memicu diare. Kelima, buah duet sahabat penderita diabetes manfaat. Menstabilkan kadar gula darah, melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan utama, jamboline, asam galat. Bisa dimakan langsung saat matang biji. Bisa dijadikan serbuk herbal, konsumsi secukupnya karena rasa sepatnya cukup kuat. Keenam, buah sawo, sumber energi dan nutrisi mikro. Manfaat, menambah energi, menguatkan tulang, melancarkan pencernaan. Kandungan utama, kalium, kalsium, vitamin A dan B. Cara konsumsi untuk lansia. Pilih sawo yang benar-benar matang. Jangan konsumsi jika terlalu mentah. 1 buah sawo per hari sudah cukup untuk camilan. Sehat. Ketujuh, buah nangka muda, sahabat pencernaan dan pengganti daging. Manfaat, menurunkan kolesterol, menambah serat pencernaan, mengenyangkan tanpa kalori tinggi. Kandungan utama, serat tinggi, vitamin A, C, dan protein nabati. Cara konsumsi untuk lansia. Direbus sebagai sayur atau gudeg tanpa santan. Bisa dijadikan pengganti daging dalam pepes atau tumisan. Hindari menggorengnya agar manfaatnya tetap maksimal. Kedelapan, buah markisa lokal, pelancar tidur, dan penurun kecemasan. Manfaat, membantu tidur nyenyak, menenangkan pikiran, menurunkan tekanan darah. Kandungan utama, magnesium, serat, alkaloid alami. Cara konsumsi untuk lansia. Sendok isi buah langsung, campur dengan air hangat dan madu asli. 1 buah per malam. Cukup membantu tidur nyenyak. Ke-9, buah gondaria. Buah asam yang menyehatkan. Manfaat, meningkatkan imun tubuh, antibakteri alami, membantu pencernaan. Kandungan utama, vitamin C tinggi, antioksidan. Cara konsumsi untuk lansia. Makan sebagai lalapan dengan garam sedikit. Campur dalam rujak buah. Tidak disarankan dikonsumsi saat perut kosong. Eks buah serikaya, penambah energi dan pendukung fungsi otak. Manfaat, menambah energi alami, mengatasi anemia, mendukung fungsi otak dan memori. Kandungan utama, vitamin B6, karbohidrat alami, zat besi. Cara konsumsi untuk lansia. Daging buah dimakan langsung. Jangan menelan biji karena beracun. Makan saat matang sempurna agar teksturnya lembut. Agar buah-buahan ini memberikan manfaat maksimal,
dan tetap aman. Berikut panduan konsumsi bagi lansia. Jangan konsumsi secara berlebihan meski alami, semua harus seimbang. Makan berlebihan bisa menyebabkan gangguan perut. Pilih buah matang alami. Hindari buah yang dipaksakan matang dengan bahan kimia. Pilih yang matang pohon jika memungkinkan. Cuci bersih dengan air mengalir. Pastikan tidak ada kotoran atau sisa pestisida. Hindari tambahan gula saat dibuat jus. Usahakan tanpa gula. Buah sudah mengandung gula alami. Konsultasikan jika ada penyakit khusus. Misalnya jika memiliki batu ginjal atau gagal ginjal. Sebaiknya diskusi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi buah tertentu. Kemudian apa perubahan yang terjadi setelah 3 bulan? Pak Slamet mengonsumsinya. Tekanan darah mulai stabil dari sebelumnya 150/95. Kini berkisar di 130/85 tanpa gejala pusing lagi. Tidur lebih nyenyak. Buah markisa yang ia konsumsi setiap malam membuatnya bisa tertidur tanpa gelisah dan bangun dengan segar. Bab lancar dan perut terasa enteng. Cermai dan serikaya membantu memperlancar pencernaan yang sebelumnya terganggu. Nafsu makan membaik. Buah manis alami seperti sawo dan serikaya meningkatkan selera makan yang sebelumnya menurun. Energi meningkat. Dulu naik tangga terasa berat, kini ia sudah bisa kembali ke kebunnya setiap pagi. Yang paling mengharukan adalah ketika cucunya berkata, "Mbah, sekarang nggak suka ngeluh lagi ya. Mbah udah bisa main layangan lagi sama aku." Kalimat sederhana itu seperti hadiah besar bagi Pak Slamet. Ia merasa kehidupannya seperti dipulihkan. Bukan lewat obat mahal, tetapi lewat buah yang dahulu sering ia injak atau abaikan di tanah. Istri Pak Slamet awalnya ragu. Ia merasa buahan seperti ceramai atau duit itu murahan. Namun setelah melihat perubahan yang nyata, sang istri pun ikut mengonsumsi dan turut merasakan manfaatnya. Lututnya tidak lagi terlalu nyeri dan tidurnya jadi lebih nyenyak. Anak dan menantunya kemudian membelikan blender kecil agar Pak Slamet bisa membuat jus sendiri setiap pagi. Ia membuat jus dari delima atau kesemek, dicampur air dan sedikit jeruk nipis, tanpa gula. Beberapa tetangganya yang awalnya heran melihat kebiasaan barunya, kini mulai mengikuti jejaknya. Pohon kersen yang dulu hampir ditebang karena dianggap tak berguna, kini dipelihara kembali. Cerita Pak Slamet bukan satu-satunya. Di berbagai penjuru Indonesia, para peneliti dan dokter herbal telah membuktikan bahwa buah kersen mengandung flavonoid dan antioksidan tinggi yang menurunkan gula darah secara alami. Buah duet memiliki jambolin yang dapat menghambat konversi pati menjadi gula dalam tubuh delima. Terbukti dalam jurnal NCBE menurunkan risiko penyakit jantung. Kesemek dan markisa kaya serat yang melancarkan pencernaan dan memperbaiki tidur. Apa yang dilakukan Pak Slamet sudah sesuai dengan prinsip kesehatan modern, yaitu menguatkan tubuh dari dalam, bukan sekadar menekan gejalanya. Pesan Pak Slamet untuk sesama lansia. Kini setiap minggu pagi, Pak Slamet rutin hadir di pertemuan lansia di balai desa. Ia tak segan berbagi kisahnya, sambil membawa keranjang kecil berisi buah-buah lokal dari kebunnya. Kepada teman-teman seusianya, ia selalu berkata, "Jangan remehkan buah yang kecil dan murah. Dulu saya sering injak buah kersen. Sekarang saya panjat pohonnya demi sehat. Tuhan sudah sediakan obat di sekitar kita. Tinggal kita mau apa tidak." Kisah Pak Slamet adalah cermin bagi kita semua, bahwa keajaiban kesembuhan bisa datang dari sumber yang sangat sederhana. Tak perlu menunggu kaya. Tak perlu pergi ke kota besar. Karena solusi seringkali sudah ada di pekarangan rumah atau di pasar tradisional dekat rumah kita. Mari kita mulai membuka mata dan hati untuk kembali pada buah-buahan lokal. Jangan malu mencoba, jangan ragu bertanya. Jadikan makanan kita sebagai penjaga kesehatan, bukan sekadar pengisi perut. Dan ingatlah, sehat bukan sekadar hidup lebih lama, tapi hidup lebih berarti, lebih ringan, dan lebih bahagia. Mari kita ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan, dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat, tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silakan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.